Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan kelanjutan video pembelajaran, yaitu terkait tentang resiko bisnis dan manajemen resiko. Baik, sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke. Terkait dengan resiko bisnis dan manajemen resiko di sini, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu resiko ya. Nah, di sini resiko itu adalah kondisi atau kejadian yang tidak pasti ya, yang apabila terjadi itu memiliki efek positif atau negatif tentunya ya, bisa positif, bisa negatif terhadap tujuan organisasi. Nah, di sini risiko ini bisa berdampak rendah ya, tidak begitu mengkhawatirkan para manajer suatu organisasi tentunya. Namun, bila risiko tersebut sangat mempengaruhi ya akan tercapai atau tidaknya tujuan daripada organisasi, maka risiko itu tentunya sangat mengkhawatirkan. Di sini beberapa pakar gitu ya. Beberapa pakar memandang bahwa risiko dari sudut yang berbeda. Di antaranya bahwa risiko itu adalah bisa juga peluang kerugian. Risiko adalah kemungkinan rugi. Kemudian risiko adalah ketidakpastian. Kemudian risiko adalah bias hasil antara harapan dengan kenyataan. Nah, tentunya perbedaan daripada cara pandang mengenai risiko ini disebabkan beberapa faktor ya. Di antaranya adalah tingkat pengetahuan terhadap tujuan daripada bidang tertentu itu berbeda. Kemudian juga bisa juga terkait dengan pengalaman seseorang dalam menghadapi risiko, tentunya di bidang tertentu pasti akan berbeda. Kemudian juga bisa juga karena budaya dan kedudukan dalam organisasi berbeda. Juga pandangan ya, pandangan serta perasaan terhadap kondisi perusahaan. Tetapi secara sederhana ya dari beberapa pakar bahwa resiko secara sederhana ini adalah akibat baik positif ya atau negatif, tentunya yang tidak diharapkan dari suatu kejadian. Nah, untuk meminimalkan risiko, nah tentunya risiko ini harus dikelola atau ada manajemen risiko. Nah, yang pada dasarnya ini adalah merencanakan ya, merencanakan kemudian mengendalikan risiko ya, mengendalikan risiko tentunya melalui pengendalian aktivitas bisnis ya, yang dikenal sebagai pengendalian internal. Nah, di sini mengelola risiko ini adalah tentunya tanggung jawab manajemen. Nah, di sini ada beberapa framework ya di sini atau format gitu ya dalam pengelolaan risiko perusahaan yang dikenal dengan framework dari COSO. Nah, COSO ini adalah Committee of Sponsoring Organization dan RIMS ya. RIMS ini adalah Risk and Insurance Management Society, di mana masing-masing ini menunjukkan ya pendekatan bagaimana menentukan, menganalisis ya, kemudian merespon dan memonitor risiko atau peluang. Nah, tentunya di sini manajemen akan memilih strategi ya untuk merespon dan mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan telah dianalisis ya. Nah, di sini ada beberapa strategi dalam menghadapi risiko
Yang pertama adalah menghindari atau avoidance. Ini artinya menjauhi aktivitas yang meningkatkan risiko. Ya, jadi harus menghindari. Kemudian yang kedua adalah membiarkan atau retain. Nah, di sini artinya bahwa kita harus membiarkan risiko tetap ada ya, karena biaya menguranginya itu lebih besar daripada manfaatnya. Artinya mau nggak mau ya itu juga harus menerima risiko. Jadi ini ada beberapa strategi. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi atau reduction. Nah, ini artinya melakukan segala aktivitas yang dapat mengurangi risiko. Kemudian yang selanjutnya adalah membagi atau menjaminkan share of insurance. Ya, itu artinya mengalihkan atau membagi bagian risiko tertentu kepada pihak lain. Ini contohnya kalau terkait dengan risiko aset ya, kehilangan aset misalkan kendaraan, mobil itu ya misalkan kita bisa menjaminkan, artinya kita asuransikan ya kepada pihak lain ketika ada risiko yang terjadi, itu ada yang menjamin atau yang mengganti daripada aset yang kita miliki. Itu makanya ada asuransi ya, asuransi kendaraan ya atas TLO kehilangan dan lain sebagainya. Kemudian memanfaatkan ya. Memanfaatkan di sini artinya memanfaatkan risiko tetapi untuk menambah peluang penerimaan. Jadi terkadang kita juga bisa melakukan strategi di mana memanfaatkan risiko tersebut, di mana dengan memanfaatkan risiko itu akan ada peluang penerimaan yang bisa kita dapatkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis risiko yang dihadapi suatu perusahaan. Nah, sebelumnya bahwa risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan itu tentunya sangat bervariasi ya, tergantung kepada jenis perusahaan dan juga aktivitas bisnisnya tentunya yang dilakukan. Sering pula perusahaan sejenis gitu pun ya, karena berbagai faktor memiliki risiko yang berbeda. Misalkan sama-sama perusahaan jasa, bisa jadi risikonya juga akan berbeda. Gitu ya, karena apa? Karena faktornya yang dimiliki itu pasti akan beda-beda. Nah, secara umum gitu ya, risiko yang dihadapi oleh perusahaan adalah tentunya risiko keuangan. Ya kan? Kemudian ada risiko modal intelektual, risiko hukum dan peraturan ya. Kemudian ada risiko strategi, ya, kemudian ada risiko pasar, risiko operasional, ya, kemudian risiko komersial dan risiko teknis. Nah, di sini terkait dengan bank ya itu ada risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik ya, kemudian juga kepatuhan. Terkait dengan peralatan kantor atau TI, teknologi informasi, itu ada risiko ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, ya, kemudian hubungan dengan prinsipal ini ada pemenuhan komitmen ya, kemudian image prinsipal. Kemudian terkait perkembangan teknologi ada risiko ketinggalan teknologi ya, kemudian persaingan usaha ya, di era digital saat ini tentunya sangat benar-benar persaingan usaha itu luar biasa. Nah, kemudian juga ada pelayanan. Nah, ini juga ya, harga juga itu ya. Kemudian juga terkait dengan solusi. Nah, di industri di sini risiko strateginya ya, kemudian pasarnya, keuangan, operasional, komersial, dan teknis di sini ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan format manajemen risiko perusahaan di sini versi COSO. Nah, di sini bahwa COSO ya, COSO di sini bahwa mendefinisikan manajemen risiko perusahaan ini sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan, diterapkan dalam penyusunan strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasikan kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi perusahaan.
dan mengelola risiko agar risiko tersebut sesuai harapan untuk memberikan jaminan yang akal gitu ya, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini berdasarkan framework manajemen risiko dan internal control ya, bahwa ada 8 komponen dan 4 tujuan dalam format framework ya yang dikeluarkan oleh COSO. Dan ini merupakan perluasan dari pengendalian internal control yang dikeluarkan oleh COSO dan di amandemen tahun 1994 bahwa komponen tersebut adalah di sini framework manajemen risikonya ada 8. Yang pertama adalah internal environment, kemudian yang kedua adalah objective setting, kemudian yang ketiga adalah event identification, kemudian ada risk assessment, kemudian ada risk response, kemudian ada control activity, kemudian ada information and communication, dan yang kedelapan adalah monitoring. Nah, Anda bisa lihat di sini ada framework manajemen risiko yang berhuruf tebal, diantaranya internal environment gitu ya. Ini adalah 4 tujuan yang tadi Ibu sampaikan. Nah, 4 tujuan internal environment gitu ya. Dari keempat ini yang berhuruf tebal ya, ini meliputi apa saja. Nah, di sini tujuan daripada framework manajemen risiko yang tadi sudah disampaikan, bahwa yang pertama adalah strategi. Strategi ini adalah sasaran ya, sasaran tingkat tinggi gitu ya, di mana harus disesuaikan dan didukung oleh misi organisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah operasi ya, efisien dan efektif tentunya dalam menggunakan sumber daya manusia. Kemudian tujuan yang ketiga adalah financial reporting. Di sini artinya bahwa laporan keuangan ya dan operasi harus dapat dipercaya. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan, artinya harus patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku tentunya. Jadi di sini manajemen risiko itu pada dasarnya adalah meliputi perencanaan strategis, kemudian manajemen operasi, dan pengendalian internal. Nah, terkait dengan internal control, framework-nya ada control environment, ini menurut COSO ya, kemudian risk assessment, kemudian control activity, kemudian information and communication, and monitoring. Nah, selanjutnya bagaimana terkait dengan format manajemen risiko perusahaan versi RIMS. Nah, di sini RIMS di sini mendefinisikan bahwa manajemen risiko perusahaan MRP ya sebagai budaya, proses, dan alat untuk mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian. Kemudian MRP ini adalah pandangan tentang risiko yang komprehensif baik secara strategis maupun operasional dan merupakan sebuah proses ya yang mendorong pengurangan ketidakpastian dan pengeksploitasian peluang. Nah, di sini ya terkait dengan format manajemen risiko. Menurut framework di sini bahwa tingkat risiko yang dikemukakan oleh RIMS ini adalah untuk mengelola risiko perusahaan. Ada 7 kompetensi inti yang mengukur sebaik apa pengelolaan risiko perusahaan ini diterapkan oleh manajemen dan melekat dalam perusahaan. Ya. Nah, di sini bahwa tingkat risiko tersebut itu ditentukan oleh nilai atribut ya atau parameter sebagai hasil pengelolaan risiko berdasarkan pendekatan tertentu. Nah, di sini tentunya ada 7 ya pendekatan ya
Yang pertama adalah pendekatan berdasarkan IMRP atau IRM based approach ya. Nah, pendekatan ini melihat ya manajemen risiko sebagai suatu proses dan alat. Untuk apa? Nah, tentunya untuk mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian. Kemudian tingkat dukungan eksekutif ya terhadap pendekatan IMRP tentunya lebih fokus dalam budaya perusahaan. Nah, pendekatan ini dilakukan di luar proses ya atau prosedur, fungsi aktivitas, alur bisnis, peran dan geografis. Nah, sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku. Seperti pada tingkat integritas ya atau sistem, komunikasi dan koordinasi audit intern, teknologi informasi, kepatuhan, pengendalian dan pengelolaan risiko. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan berdasarkan pengelolaan proses IRP atau IRM, proses manajemen. Apa ini? Ya, ini adalah pendekatan yang melihat manajemen risiko itu sebagai suatu rangkaian proses dan memandang perlunya penerapan proses IRP ke dalam seluruh tahapan proses bisnis untuk menentukan, menganalisis, mengevaluasi, mengurangi, dan memonitor risiko. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan berdasarkan tingkat risiko yang dapat diterima atau risk appetite management. Nah, di mana ini adalah pendekatan yang melihat manfaat IRP terhadap perusahaan. Nah, IRP di sini dipandang bermanfaat untuk mempertanggungjawabkan bahwa setiap kebijakan yang diambil atau diputuskan ini telah mampu menghilangkan gap antara risiko yang diperkirakan atau diterima dengan risiko yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat adalah pendekatan berdasarkan disiplin akar permasalahan atau root cause discipline. Nah, ini adalah pendekatan ya yang menggunakan tingkat disiplin yang dilakukan untuk mengukur akar permasalahan dan menyatukan setiap peristiwa dengan prosesnya, mengendalikan setiap pengurangan ketidakpastian atau risiko ya, kemudian mengumpulkan informasi dan mengukur aktivitas pengendalian yang bisa dilakukan. Kemudian pendekatan yang kelima adalah pendekatan berdasarkan risiko yang mungkin tidak tertangani atau unvarying risk. Nah, ini adalah pendekatan menggunakan kualitas sebagai dasar saat menilai, menangani, dan mendokumentasikan risiko serta peluang. Tentunya pendekatan ini itu dilakukan dengan menampung informasi dari karyawan yang telah ahli tentunya dan database perusahaan. Oke, selanjutnya adalah mengolah kinerja atau performance management. Nah, ini artinya pendekatan dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian visi dan pelaksanaan strategi dari sudut keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelajaran, serta pertumbuhan. Nah, kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas dan daya tahan bisnis atau business resilience and sustainability. Nah, artinya bahwa pendekatan ini mendorong agar aspek ketahanan proses pengelolaan IRP terintegrasi dengan rencana operasional
Nah, termasuk di dalamnya ya ada evaluasi bagaimana perencanaan harus dilaksanakan secara fleksibel tentunya dan berkualitas. Nah, sebagai contoh ya, menyusun rencana yang dapat menciptakan saling ketergantungan ya antar perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan distribusi dan distributor ya dan lainnya. Nah, ini terkait dengan pendekatan ya. Ada 7 pendekatan ya. Di sini adalah format manajemen risiko perusahaan versi IMS. Nah, selanjutnya di sini harus ada peran audit internal dalam manajemen risiko. Nah, di sini auditor intern perusahaan ini memiliki peran ya dalam memainkan peranan penting di mana dalam mengevaluasi proses pengelolaan risiko perusahaan. Dan selain itu juga memberi konsultasi mengenai perbaikan secara berkelanjutan. Akan tetapi, untuk menjaga independensi perusahaan dan pertimbangan objektif, standar profesional internal auditor menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukannya itu tidak boleh memiliki tanggung jawab langsung dalam membuat keputusan pengelolaan risiko untuk perusahaan atau mengelola aktivitas pengelolaan risiko. Jadi di sini bahwa internal auditor itu khususnya ya berarti melakukan penilaian risiko perusahaan setiap tahun, kemudian menyusun rencana audit untuk tahun yang akan datang. Nah, rencana ini direvisi ya dengan frekuensi yang berbeda sesuai kebutuhan. Nah, ini biasanya meliputi review berbagai penilaian risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian juga mempertimbangkan audit sebelumnya. Kemudian melakukan interview ya dengan berbagai manajemen senior. Nah, ini dirancang untuk menentukan project audit bukan untuk ya menentukan, memprioritaskan dan mengelola risiko secara langsung bagi perusahaan. Nah, di sini di dalam menerapkan program manajemen risiko ya bahwa organisasi secara ilmiah pasti mengelola risiko ya dan memiliki berbagai ahli di bagiannya yang biasa menentukan dan mengelola risiko tertentu. Nah, akan tetapi setiap risiko tentunya bervariasi ya. Nah, dalam kemampuan dan bagaimana risiko tersebut dikoordinasi dengan risiko yang lain. Nah, tentunya tujuan dan tantangan ya utama manajemen risiko perusahaan adalah menyempurnakan kemampuannya dan koordinasi. Sedangkan penyempurnaan output dimaksudkan untuk menyatukan gambaran tentang risiko bagi pihak terkait dan menyempurnakan kemampuan untuk mengelola risiko secara efektif. Nah, di sini ada beberapa jenis risiko bisnis yang tidak diharapkan ya. Nah, di antaranya gitu ya, yang sering dialami ya oleh perusahaan itu di antaranya salah mencatat. Nah, maksudnya contohnya ya, bagian akuntansi mencatat peristiwa tapi tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Jadi, salah satu contoh ya jenis risiko. Kejadian ini itu sering disebabkan oleh tidak lengkap dan tidak akuratnya memahami suatu peristiwa. Kemudian yang kedua juga menerapkan kebijakan akuntansi yang salah. Nah, ini juga sering terjadi. Bisa saja terjadi gitu ya artinya. Nah, maksudnya di sini perusahaan menyusun atau menerapkan kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterima secara umum atau tidak sesuai dengan keadaan. Nah, kejadian ini sering ya disebabkan oleh interpretasi yang kurang tepat misalkan mengenai SAK. Kemudian mengacuhkan SAK atau aturan akuntansi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, berhentinya usaha atau bisnis. Nah, ini maksudnya bahwa
berhentinya aktivitas perusahaan baik sementara ataupun selamanya. Nah, hal ini terjadi karena beberapa faktor, ya, termasuk di dalamnya ada kerusakan database di mana tidak dapat diperbaiki. Nah, ini juga bisa saja terjadi resiko ini, ya. Kemudian keputusan manajemen yang salah. Nah, maksudnya keputusan manajemen yang objektif itu dapat saja menimbulkan kejadian lain yang tidak diharapkan. Nah, kejadian ini sering disebabkan karena manajemen menggunakan informasi yang salah atau tidak dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk memberikan keputusan tertentu. Nah, kemudian juga adanya penyelewengan dan penggelapan. Nah, maksudnya terjadi penyelewengan, ya, dalam bentuk penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh berbagai tingkat manajemen. Ini dapat saja dilakukan oleh manajemen dan juga bukan manajemen. Nah, kejadian ini dapat disebabkan karena gaji yang tidak mencukupi, gitu ya, atau kesalahan informasi yang sampai ke tangan manajemen atau pengawas. Nah, ini juga termasuk beberapa jenis risiko bisnis yang tidak diharapkan. Kemudian juga mendapat sanksi. Nah, maksudnya bahwa segala hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berpengaruh terhadap jalannya operasi organisasi perusahaan. Nah, kejadian ini disebabkan oleh misalkan beberapa faktor seperti melakukan penyelundupan, penggelapan pajak, penyelewengan, kecurangan, dan lain-lain. Ini juga jenis risiko bisnis yang tidak diharapkan. Kemudian tidak efisien. Nah, ini maksudnya terjadi pengeluaran dana yang tidak diperlukan di dalam aktivitas bisnis. Nah, hal ini dapat saja terjadi karena kegagalan dalam membatasi pengeluaran agar tidak melebihi batas yang telah disetujui. Nah, kemudian ada hilang atau rusaknya sumber daya. Nah, ini maksudnya hilang dan rusaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti uang dan persediaan, termasuk juga hilang atau rusaknya data seperti data master persediaan dan piutang. Nah, kejadian ini itu bisa saja disebabkan oleh lemahnya keamanan dalam mengamankan sumber daya milik perusahaan. Kemudian jenis risiko bisnis yang tidak diharapkan misalkan terkait dengan persaingan. Nah, maksudnya di sini ketidakmampuan, ya, organisasi merespon permintaan pasar atau secara efektif merespon tantangan berkompetisi, ya, berkompetisi. Nah, kejadian ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk diantaranya penggunaan SIA, sistem informasi akuntansi, yang telah ketinggalan sehingga gagal, ya, merespon kebutuhan pelanggan dibandingkan sistem yang digunakan oleh pesaing. Nah, ini juga jenis risiko bisnis yang tidak diharapkan. Nah, sehingga pengendalian ini sangat penting perannya karena pemegang saham sangat memperhatikan pengelolaan perusahaan yang baik demi amannya investasi yang mereka tanamkan di perusahaan tersebut. Ya, nah, sehingga tentunya perlu adanya pengendalian. Nah, harus menjadi perhatian utama Dewan Direksi. Mereka harus segera menerapkan dan memperagakan dalam menjalankan operasi perusahaan. Di samping mereka harus menunjukkan kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama kepada pemegang saham, bahwa perusahaan telah dikelola dengan menggunakan komputer. Nah, jadi beberapa kejadian yang harus diperhatikan manajemen dalam mengelola perusahaan dengan menggunakan komputer adalah ketika perusahaan menerapkan e-business. Nah, perusahaan yang menerapkan e-business, ya, harus dapat melindungi tentunya informasi penting tentang konsumennya, agar organisasi perusahaan tersebut terjaga dari sanksi yang diberikan oleh konsumen. Nah, kemudian organisasi perusahaan harus menerapkan pengendalian yang baik agar dapat memberi keyakinan
bahwa praktik-praktik yang mereka lakukan selama ini mengikuti aturan yang berlaku. Nah, jaminan ini perlu dikemukakan karena konsumen dapat saja memilih untuk tidak melakukan bisnis dengan perusahaan yang tidak melindungi data konsumennya dengan peraturan yang berlaku. Nah, kalau hal ini terjadi, tentu akan merugikan perusahaan. Nah, maka dibutuhkan sebuah pengendalian. Baik, untuk hari ini terkait dengan materi risiko bisnis dan manajemen risiko telah Ibu sampaikan. Selanjutnya, di video pembelajaran selanjutnya, kita akan bahas mengenai pengendalian sistem informasi akuntansi. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.